Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Vina Yolanda, NPM 20755045, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D4 Akuntansi Perpajakan, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak, moral, dan etika. Poin-poin yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian akhlak, moral, dan etika. Yang kedua, persamaan akhlak, moral, dan etika. Yang ketiga, perbedaan akhlak, moral, dan etika. Yang keempat, apakah bisa akhlak dibentuk? Yang kelima, saya sertakan alasannya. Oke, saya akan mulai pengertian dari akhlak. Akhlak berasal dari kata huluk yang artinya perang atau tabiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dengan demikian, akhlak pada dasarnya merupakan sikap atau kelakuan yang melekat pada diri seseorang. Selanjutnya yaitu moral, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu moras, yang berarti adat, kebiasaan. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik, buruk yang diterima umum atau masyarakat. Karena itu, adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Selanjutnya, etika. Secara bahasa, perkataan etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti watak atau kesusilaan. Dari segi istilah, menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruknya, menerangkan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia. Poin selanjutnya yaitu persamaan akhlak, moral, dan etika. Persamaan moral, akhlak, dan etika yaitu yang pertama, mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Dan yang ketiga, seseorang atau kelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Poin selanjutnya yaitu perbedaan akhlak, moral, dan etika. Akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah. Sementara itu, etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Jadi, etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Etika bersifat temporer, sangat tergantung kepada aliran filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya. Oke, poin selanjutnya yaitu, apakah akhlak bisa dibentuk? Jawabannya tentu bisa. Akhlak bisa dibentuk dengan salah satu cara yaitu pembiasaan diri yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara terus-menerus. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kepribadian atau budi pekerti manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukan melalui pembiasaan. Contohnya yaitu, jika seseorang menghendaki agar ia menjadi seorang yang pemurah, maka ia harus membiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah, hingga murah hati, murah senyum, murah atau ringan tangan dalam membantu, sehingga murah hati itu menjadi tabiatnya yang mendarah daging atau kebiasaannya, dan kebiasaan ini nantinya disebut akhlak. Poin terakhir yaitu alasan dibentuknya akhlak. Alasan dibentuk bertujuan untuk membentuk pribadi manusia yang luhur dan mulia, dan menghindari diri dari pengaruh pikiran yang menyesatkan, tidak mudah terguncang oleh perubahan situasi, tidak mudah tertipu oleh fata morgana kehidupan, dan
dapat menikmati kehidupan dalam segala keadaan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.